Di hampir semua peradaban kuno, umat manusia memiliki mitos tentang asal-usul mereka. Salah satu kisah paling terkenal datang dari kisah kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran, kisah ini dimulai saat Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Mereka tinggal di surga dan diberi kebebasan penuh dengan satu larangan, jangan dekati pohon itu. Tapi setan membisikkan janji palsu. Jika kamu makan dari pohon ini, kamu akan menjadi makhluk abadi atau malaikat. Kisah ini adalah fondasi awal bagi banyak doktrin tentang dosa, ujian, dan makna hidup. Namun, apakah pohon ini nyata? Apakah buahnya bisa dikenali? Dan mengapa justru pohon ini menjadi penyebab kejatuhan manusia? Mari kita menelusuri kisah ini dari berbagai sudut. Mitos kuno, teks agama, hingga tafsir kontemporer. Selamat datang di Ruang Mitologi. Disinilah mitos, legenda, dan kisah gaib dibedah dari sudut budaya, sejarah, hingga spiritual. Kami menghadirkan cerita rakyat, fenomena tak kasat mata, hingga pandangan Islam tentang dunia jin dan hal-hal gaib. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like jika kamu suka dengan konten seperti ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sebelum hadirnya agama-agama Samawi, peradaban seperti Sumeria, Mesir, dan Persia sudah memiliki cerita tentang pohon larangan. Di dalam mitologi Sumeria, dikenal kisah Enki dan Ninhursag, di mana Dewa Enki memakan tumbuhan suci yang dilarang dan kemudian mengalami sakit parah, menggambarkan konsekuensi dari melanggar batas ilahi. Dalam kisah Mesir kuno, terdapat pohon kehidupan yang dijaga oleh para dewa, hanya boleh disentuh oleh makhluk suci. Di Persia, Zoroastrianisme, ada pohon Gaukerena yang memberikan keabadian. Tema yang sama terus muncul, pohon sebagai simbol pengetahuan, keabadian atau kekuasaan, dan selalu ada hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa konsep larangan terhadap pohon kehidupan bukan milik satu agama saja, tapi warisan spiritual universal manusia sejak ribuan tahun lalu. Maka ketika Islam, Kristen, dan Yahudi mengisahkan tentang Adam, Hawa, dan buah terlarang, mereka tidak muncul dalam ruang hampa sejarah, tetapi berada dalam arus panjang narasi peradaban. Dalam kitab Kejadian, Genesis, bagian dari Perjanjian Lama, kisah Adam dan Hawa lebih rinci. Tuhan menaruh mereka di Taman Eden dan memperingatkan, jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun, ular menggoda Hawa. Ia memakan buah itu, lalu memberikannya kepada Adam. Seketika, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dalam tradisi Kristen, buah itu sering digambarkan sebagai apel, meski teks aslinya tidak pernah menyebut jenis buah. Pilihan kata Latin, malum, yang berarti apel dan jahat secara homonim, memperkuat asosiasi ini. Tradisi Kristen kemudian mengembangkan doktrin original sin atau dosa warisan, menyatakan bahwa dosa Adam diwariskan ke seluruh umat manusia. Namun, dalam Islam, dosa ini tidak diwariskan dan manusia dianggap lahir dalam keadaan fitrah. Dalam tradisi Yahudi, pohon itu dikenal sebagai Etz Hada'at Toffara, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kaum Yahudi melihat tindakan Adam dan Hawa bukan semata dosa, tetapi tindakan yang mengantarkan manusia pada kesadaran moral. Sebelumnya, mereka hidup polos, seperti anak-anak. Tapi setelah makan buah itu, mereka melihat simbol dari kebangkitan, kesadaran, dan kehendak bebas. Dalam Talmud, para rabi berdebat tentang jenis pohon itu. Ada yang bilang itu anggur, karena anggur memabukkan dan membuka aid. Ada yang menyebut buah ara, karena setelah makan, mereka menutupi tubuhnya dengan daun ara. Menariknya,
Beberapa teks Kabalah, mistik Yahudi, bahkan mengaitkan pohon itu dengan naluri seksual dan pengalaman jasmani manusia. Artinya, makan buah itu bukan sekadar pelanggaran, tapi juga transisi menuju kedewasaan dan tanggung jawab moral. Berbeda dengan Yahudi dan Kristen, Islam tidak menyebut jenis pohon secara eksplisit. Al-Quran hanya menyebutnya sebagai syajarat, pohon, dan tidak pernah menuduh Hawa sebagai pihak yang lebih bersalah. Dalam Islam, tidak ada dosa warisan. Setelah melanggar larangan, Adam dan Hawa bertaubat dan taubat mereka diterima. Fokus dalam kisah ini bukan siapa yang salah, tapi pengajaran moral, bahwa manusia diuji dengan nafsu, godaan setan, dan kehendak bebas. Para mufasir klasik seperti Al-Tabari dan Al-Qurtubi menyebut berbagai pendapat. Pohon itu mungkin anggur, gandum, atau buah ara. Namun, makna utamanya adalah simbolis, sebuah larangan yang harus dihormati. Surga bukan tempat pelanggaran, dan dunia menjadi tempat manusia menjalani kehidupan penuh tanggung jawab. Kisah ini menjadi pelajaran spiritual dan psikologis yang mendalam bagi umat manusia. Dalam tafsir Islam klasik, para ulama sepakat bahwa jenis pohon bukanlah hal utama. Namun mereka tetap memberikan interpretasi untuk menggali makna yang lebih dalam. Imam Al-Tabari menyebutkan pendapat bahwa pohon itu bisa berupa pohon anggur, gandum, bahkan pohon ara. Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa yang terpenting bukan identitas pohon, melainkan larangan Allah dan godaan iblis. Setelah Adam dan Hawa melanggar, mereka menyadari auratnya terbuka dan langsung menutupinya dengan daun-daunan. Ini menunjukkan transformasi dari kepolosan ke kesadaran moral. Beberapa ulama lain mengaitkan pohon ini dengan simbol ujian dan nafsu. Karena surga adalah tempat yang suci, keinginan untuk menjadi seperti malaikat atau makhluk abadi adalah bentuk dari pelanggaran terhadap batas-batas yang ditetapkan Allah. Jadi buah itu, apapun bentuknya, bukan soal fisik, tetapi perwujudan dari ujian pertama manusia. Sebuah pelajaran spiritual untuk seluruh umat manusia, bahwa larangan ilahi bukan sekadar aturan, tapi alat untuk membentuk jiwa. Dalam pendekatan tafsir modern, para pemikir seperti Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, dan Said Qutb memaknai kisah ini secara simbolik dan kontekstual. Mereka menekankan bahwa kisah Adam dan Hawa bukanlah kisah historis biasa, melainkan narasi moral tentang kehendak bebas dan pertumbuhan spiritual. Salah satu tafsir yang kontroversial namun menarik datang dari K.H. Buya Syakur Yasin M.A., seorang ulama intelektual dari Cirebon. Dalam salah satu ceramahnya, beliau menyebut bahwa pohon huldi bisa dipahami sebagai metafora hubungan seksual antara Adam dan Hawa. Beliau mengatakan, "Thoughtful, kalau tinggal bersama perempuan cantik di surga dan dilarang menyentuhnya, itu ujian yang luar biasa. Pohon huldi itu bahasa lain dari seksual. Artinya, pelanggaran terhadap larangan Tuhan bukan hanya soal buah, tapi juga nafsu jasmani. Setelah hubungan itu terjadi, kesadaran tentang aurat muncul dan manusia turun ke bumi, tempat pengembaraan, reproduksi, dan pertanggungjawaban." Tafsir ini mengajak kita memahami Al-Quran dengan kacamata simbolis dan mendalam, tanpa harus memaksakan literalitas pada semua kisah. Buah huldi dalam banyak tafsir adalah simbol dari nafsu, keinginan akan kekekalan, dan kehendak bebas. Dalam narasi surga, Adam dan Hawa hidup dalam kondisi ideal, tanpa beban, tanpa kesadaran penuh. Tetapi larangan atas satu pohon menjadi titik balik. Setan memanfaatkan celah. Hasrat ingin menjadi lebih dari manusia biasa, ingin abadi, atau menjadi malaikat. Inilah akar dari banyak dosa manusia. Ketamakan, ketidakterimaan atas takdir, dan keinginan untuk melampaui batas ilahi. Buah itu adalah apapun yang kita inginkan secara berlebihan, kekuasaan, uang, tubuh, atau status. Tafsir ini sangat relevan di era modern. Manusia modern, seperti Adam dulu, seringkali jatuh karena mengejar sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang melampaui fitrahnya. Maka pelajaran dari buah huldi adalah tunduk kepada Tuhan bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa setiap larangannya adalah perlindungan, bukan penindasan. Kisah ini bukan sekadar dongeng kuno atau cerita asal-usul. Ia adalah refleksi mendalam tentang fitrah manusia. Kita semua adalah Adam dan Hawa. Kita hidup di dunia yang penuh pilihan,
godaan, dan batas-batas. Setiap keputusan kita akan membawa akibat. Di balik setiap larangan selalu ada ujian, dan di balik setiap ujian ada potensi untuk bangkit. Pelanggaran Adam dan Hawa tidak membuat mereka terkutuk selamanya. Justru mereka bertaubat dan menjadi manusia pertama yang diberi wahyu, tugas, dan tanggung jawab di bumi. Kisah ini memberi harapan bahwa meskipun kita jatuh, kita bisa kembali. Bahwa meskipun kita melanggar, ampunan Allah selalu lebih luas dari kesalahan kita. Dan bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk memulihkan kembali cahaya kesucian yang pernah kita miliki di surga. Di akhir video ini, mari kita renungkan, apa buah huldi kita hari ini? Apakah itu hasrat yang tak terkendali, ambisi yang membutakan, atau mungkin kecanduan duniawi yang tak pernah selesai? Kisah Adam dan Hawa adalah cerita kita semua. Kita sering tergoda, sering melanggar, sering malu, dan sering jatuh. Tapi sebagaimana Adam dan Hawa, kita juga punya peluang untuk bertaubat dan bangkit. Buah huldi bukanlah apel, bukan pula buah nyata. Ia adalah cermin dari keinginan terdalam manusia, keinginan untuk lebih, untuk abadi, untuk bebas dari batas. Tapi hidup ini bukan tentang melampaui batas, melainkan menerima keterbatasan dengan hati yang tunduk. Itulah makna sejati dari kehambaan. Maka, mari hidup dengan kesadaran, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita agar tak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga di komentar pembahasan menarik apa lagi yang ingin kamu dengar.